warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babul khair. Subhanallah. Tahun jami'ah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini keadaannya baik semua ya. Ada yang sakit atau tidak? Ya. Sudah sarapan semuanya? Ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama. Ya anak, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kebersihan kelasnya dicek dulu biar pembelajaran kita nyaman. Ya, cukup. Untuk selanjutnya saya cek kehadirannya dulu. Anggun, Ani, Sandrianto, Wahyu. Ya semua ya. Maka selanjutnya agar pembelajaran kita manfaat dan barokah, silakan dipimpin doa ke kelasnya dan dilanjutkan menyanyikan lagu nasional. Silakan kembali. Semuanya berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahhil lana umurana fi rizqid durus wa hamid durus wa fi muqaddaratit ta'alumina. Amin ya rabbal alamin. Nyanyikan lagu nasional. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Masih ingat dengan pelajaran kemarin? Yaitu tentang praktek perawatan apa? Perawatan jenazah. Dalam perawatan jenazah kemarin ada 4 kewajiban. Apa saja? Oke, bagus. Alatnya masih ingat? Untuk memandikan alatnya apa saja kemarin? Selang. Ayo. Selang. Sabun, kain penutup. Kalau mengkafani? Tali. Apalagi? Ya bagus, masih ingat ya. Untuk pertemuan kali ini pelajaran kita juga nggak kalah menarik dari pelajaran kemarin. Setelah kita di pertemuan pertama bahas tentang dalil-dalil nakli, yang kedua kemarin tentang prakteknya, yang paling terpenting adalah kita bisa mengambil hikmahnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yaitu nanti melalui diskusi diharapkan kita bisa mengambil hikmah dari kematian dan perawatan jenazah. Yang kedua, melalui diskusi dan pengamatan nanti kita semuanya diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk rencana kegiatannya. Nanti sampean akan melakukan pengamatan, diamati, terus apa hasil yang diamati nanti disatukan, didiskusikan, sehingga ya, setelah didiskusikan, dijadikan satu dalam bentuk portofolio, dicatat dalam bentuk karya portofolio. Setelah itu disajikan, hasil karyanya disajikan ke depan, dipresentasikan. Paham ya? Maka agar nanti pembelajarannya lebih mudah, silakan dibentuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 seperti kemarin saja ya. Ya langsung lanjut. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kita kumpul semuanya?
tadi mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin apa yang didapat dari pengamatan tadi? Silakan disampaikan. Silakan apa? Ada orang meninggal dalam keadaan sujud. Ya bagus. Yang lain? Saya Pak. Ya. Ada kambing meninggal. Ada kambing meninggal, oh ya. Tapi ada orang sekarang kambing. Ya, bisa hewan, bisa manusia. Nah, tentunya semua yang bernyawa pasti mati. Apa lagi? Ada orang yang berjoget meninggal. Ada orang joget-joget makanya sering-sering tiba-tiba. Iya. Banyak itulah ya. Ada bisa jadi kita yang belajar ini juga tiba-tiba Meninggal. Bisa jadi Pak Wajib ketika sampai saya ngajar sampai tiba-tiba belak meninggal. Mana ada ya? Apalagi Kematian dapat datang kapan saja. kematian dapat datang kapan saja. Bagus ya. Juga bisa datang kepada siapa saja. Ini memang misteri. Maka pertanyaannya, kalau kita semuanya pasti meninggal, kita juga tidak tahu kapannya gilirannya. Siapa dulu, saya atau sampai dulu, juga tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka yang jadi pertanyaan adalah apa yang harus kita siap? Kira-kira apa? Ada pesan? Banyak amal ibadah. Terus lagi Kerjanya berbuat baik. banyak berbuat baik, apalagi Senantiasa ingat kepada Sang Kuasa. senantiasa ingat kepada Sang Kuasa. Kuasa. Gimana cara kita agar husnul khotimah? Maka nanti silakan disimak video pembelajaran kedua yang Bapak sampaikan, nanti diamati, terus hasil pengamatannya dijadikan satu dalam bentuk portofolio dan dipresentasikan ke depan tentang hikmah-hikmah kematian dan perawatan jenazah. Bisa dipaham ya? Itu saya Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan mendekatinya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Hidup kita ini sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tidak ada di dunia ini manusia pertama. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Allah berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hidup. Satu hari 24 jam bisa. Kalau 24 jam itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khatimah sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan.
al-Islam azam. Hasil pengamatannya tadi disatukan terkait dengan hikmah kematian dan perawatan jenazah. Silakan didiskusikan satu-satu ya untuk dalam portofolio. Kucing. Apa? Tanya dulu. Oh ya, sekarang. Tadi kan ada yang meninggal mendadak, seperti itu suul khotimah atau husnul khotimah? Meninggal mendadak itu suul khotimah atau husnul khotimah? Tadi ada macam-macam ya? Iya. Yang tergantung ketika sedang apa dan Sedang tergantung nyanyi. amal ibadahnya. Kalau dulu-dulunya amal ibadahnya itu jelek, terus meninggal juga di akhir-akhir itu pada keadaan maksiat, maka juga tanda-tanda suul khotimah. Tapi kan tadi juga ada beberapa video yang meninggal mendadak dalam keadaan ibadah ya tadi. Ada yang meninggal dalam keadaan menikah. Itu kan juga ibadah. Ada meninggal dalam keadaan sholat. Dari situ dari amal ibadahnya terdahulu, dari saat waktu dia meninggal itu sedang maksiat atau sedang ibadah, maka kita juga bisa menilai di situ tanda-tanda suul khotimah atau husnul khotimah. Bisa dibuka. Apa? Puasa tidak? Tunggu yang lain ya. Ada kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Nah, kelompok sini. Sekarang dibuka. Ini bisa. Sudah diam semuanya. Silakan diselesaikan kelompok. Sudah. Kalau sudah, nanti silakan hasil karyanya, hasil diskusinya, hasil pengamatannya sudah dijadikan satu menjadi karya portofolio. Silakan dipresentasikan di depan. Dari kelompok 1, ya kan? Depan. Yang lain nanti silakan menyimak. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami tentang hikmah kematian dan perawatan kematian jenazah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah sebagai moderator, Umayyadah Salika sebagai pemateri, Berliana sebagai notulen, dan Siti Wahidunisa sebagai anggota. Selanjutnya, hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh Umayyadah Salika. Padanya disilakan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami tentang hikmah kematian dan perawatan memandikan jenazah. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Manusia diciptakan Allah dan dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci. Maka setelah
dimandikan sehingga ketika kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dengan adanya peristiwa-peristiwa kematian seperti yang ditampilkan dalam video tadi, maka sudah sepatutnya kita yang masih hidup mengambil hikmah dan pelajaran dari fenomena kematian yang terjadi di sekitar kita. Adapun hikmah yang dapat kita ambil antara lain: 1. Kita hendaknya mempunyai rasa simpati dan empati terhadap saudara kita yang terkena musibah. 2. Kita hendaknya senantiasa mengingat kematian. 3. Menyiapkan bekal kematian kita untuk kehidupan akhirat. 4. Semakin meningkatkan amal soleh dan ibadah kita kepada Allah. 5. Sebagai makhluk sosial, kita hendaknya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Demikian presentasi dari kami. Dengan kurang jelas bisa ditanyakan dari kelompok lain. Saya izin bertanya. Pernah ada cerita dari ibu saya, ada seorang wali yang meninggal. Ia mandi sendiri. Apakah yang masih hidup tetap wajib memandikan? Baik, saya jawab. Pada dasarnya memandikan mayit merupakan tuntutan tubuh kita yang masih hidup dengan alasan ketidakmampuan mayit memandikan dirinya sendiri. Akan tetapi, jika ada mayit yang mampu mandi sendiri seperti yang terjadi pada beberapa wali, maka gugur kewajiban bagi yang masih hidup. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh Abu Ayyub. Kepadanya dipersilakan. Setelah jenazah dimandikan, maka jenazah wajib dikafani. Tujuan ditutupnya jenazah dengan kain kafan adalah untuk menjaga kehormatan jenazah serta harkat dan martabat manusia. 2. Dengan ditutupnya tubuh jenazah dengan kain kafan, maka dapat menutupi celah maupun aurat jenazah agar tidak terlihat orang lain. 3. Agar tidak menimbulkan fitnah bagi orang yang masih hidup. Selanjutnya, adanya peristiwa-peristiwa kematian seperti yang sering terjadi di sekitar kita. Maka sudah sepatutnya kita yang masih hidup bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Adapun hikmah yang dapat kita ambil antara lain: 1. Hidup di dunia hanya sementara. Maka dari itu kita harus menggunakannya sebaik-baiknya pada hal yang positif. 2. Kita hendaknya bersegera menghibur dan membantu keluarga yang terkena musibah. 3. Datangnya adalah kematian tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, kita sejak sekarang hendaknya senantiasa menyampaikan bekal kematian kita untuk kehidupan akhirat. Demikian presentasi dari saudari Abu Ayyub. Kenapa manusia ketika meninggal wajib dikafani? Padahal ketika dibangunkan dan berkumpul di padang mahsyar, manusia dalam keadaan telanjang tanpa pakaian. Terima kasih. Baiklah, jawabannya yang sesuai dengan hikmah dan tujuan yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu untuk menjaga kehormatan mayit dan menutupi celah atau auratnya. Di padang mahsyar nanti manusia dalam keadaan telanjang. Apakah nanti satu dengan yang lain tidak saling merasa malu atau muncul pikiran-pikiran yang buruk? Setelahnya, adanya kematian dan dikumpulkan di padang mahsyar, manusia memang pada saat itu dalam keadaan telanjang. Akan tetapi, semuanya sudah tidak bisa merasakan rasa malu atau hal-hal seperti itu, karena suasana saat itu sangat mencekam sekali menunggu penyajian ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Mbak? Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saling mendoakan, khususnya dalam hal ini mendoakan mayit. Yang ketiga, selain itu juga disampaikan Nabi bahwa pahala mensolati jenazah sangatlah besar. Selanjutnya, ajal kematian merupakan sebuah misteri. Kapan dan di mana kita tidak ada yang tahu. Dengan adanya peristiwa-peristiwa kematian seperti yang sering terjadi di sekitar kita, maka sudah sepatutnya kita yang masih hidup bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Adapun hikmah yang dapat kita ambil yaitu: 1. Kita sebagai manusia hendaknya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita hendaknya menyempatkan waktu kita dengan memberikan bantuan moral maupun material kepada orang lain atau kepada saudara yang terkena musibah. Yang ketiga, hidup kita di dunia hanya sementara. Maka dari itu, tidak sepatutnya kita hanya terfokus pada urusan-urusan duniawi dan melupakan kehidupan masa depan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Jika ada yang belum paham, saya ditanyakan. Saya, Silakan. tujuan utama menyolati jenazah dari mayat itu sebenarnya apa? Padahal dia kan semua berputus amal ibadahnya. Oke, akan saya jawab pertanyaannya. Pada dasarnya, sholat jenazah adalah bertujuan mendoakan mayit agar diampuni Allah. Maka dari itu sholatnya tidak pakai rukuk maupun sujud, karena memang tujuan utama doanya mayit tersebut. Gimana, Mbak? Dan kenapa sholat mayit kok tidak pakai rukuk maupun sujud? Jadi sholat jenazah tidak memakai rukuk dan sujud agar tidak muncul prasangka buruk kepada orang-orang yang sedang sholat sedang menyembah mayit. Maka sudah cukup? Cukup. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hikmah membaca jenazah adalah menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab orang yang masih hidup untuk menggunakan sisa usianya pada hal-hal yang positif dan menjalankan kewajibannya, sehingga besok di akhirat dapat mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan selama di dunia. Berdasarkan fenomena-fenomena yang ditampilkan dalam video tadi, juga berdasarkan peristiwa kematian di sekitar kita, maka sudah sepatutnya kita yang masih hidup bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Adapun hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil antara lain: 1. Pada dasarnya kita semua akan mengalami kematian. Maka hal penting yang patut kita renungkan adalah bagaimana kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu poin terpentingnya. Yang kedua, kita sebagai manusia hendaknya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidup kita di dunia rata-rata 60 tahun. Bila dalam Al-Quran diibaratkan 1000 tahunnya manusia sama dengan 1 hari di hadapan Allah, maka 60 tahun usia kita sama halnya dengan 1,5 jam di hadapan Allah. Oleh sebab itu, hendaknya kita bisa memanfaatkan waktu itu 1,5 jam yang singkat ini dengan sebaik-baiknya pada hal-hal positif, menekan keinginan nafsu pada kesenangan duniawi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Keterangan dari kelompok kami ada yang ditanyakan. Saya sedang bertanya. Apa sebenarnya tujuan manusia yang sudah meninggal perlu dikuburkan? Oke, saya akan jawab. Ini sama seperti hikmah yang sudah saya sampaikan. Masuk lagi, Mbak.
diawetkan, misalnya di sini. Bukannya menambah keimanan, namun malah membuat keluarga dalam kesedihan yang berlarut-larut. Karena setiap hari melihat orang tercintanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, dikuburkan untuk mengingat yang masih hidup bahwa keberadaan kita di dunia hanyalah sementara. Yang ketiga, seumpama jenazah mempunyai penyakit menular, maka keselamatan yang masih hidup lebih diutamakan, sehingga yang sudah meninggal harus dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi yang disaksikan tadi semuanya baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan juga diskusi antar kelompoknya luar biasa. Dan memang juga ada beberapa pertanyaan di luar pemikiran saya ya. Pertanyaan-pertanyaan juga bagus. Memang disinilah pentingnya diskusi. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang nggak terduga. Kayak contoh tadi di Padang Masar itu kan telanjang. Nah, apa nggak malu besok? Itu ya tadi. Ya terkait dengan itu memang ya itu diceritakan melalui hadis Nabi. Biasanya Sayyidah Aisyah bertanya ketika dalam keadaan pada masa itu besok bagaimana, diceritakan bahwasanya besok dalam keadaan telanjang. Kira-kira kalau sampai malu atau Malu. ya bagaimana besok? Ya tadi juga jawabannya bagus. Saat itu memang tidak bisa memikirkan apa-apa. Bahkan sampai melihat kanan kirinya itu sudah tidak terpikirkan karena keadaan yang sangat mencekam ya, mencekam sekali, menakutkan. Kenapa? Mau menghadapi hari penghakiman. Yang kedua yang perlu saya klarifikasi, tadi ada pertanyaan bahwasanya padahal ketika sudah meninggal itu amal ibadahnya itu terputus. Sebenarnya kalau amal ibadah itu enggak ya, kalau urusan iya, urusannya iya. Tapi ada 3 kemarin yang masih nyambung dengan jenazah. Apa kemarin? Amal jariah. Ini yang benar. Gimana dari kemarin? Selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kali ini yaitu tentang hikmah kematian dan perawatan jenazah. Terkait dengan hikmah kematian, apa yang didapat? 1. Hidup di dunia hanya sementara. Hidup di dunia hanya sementara. Selanjutnya, Datangnya ajal kematian tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu kita sekarang hanya senantiasa menyampaikan tentang kematian kita untuk kehidupan akhirat. yang lain. Senantiasa sabar dan tawakal terhadap takdir Allah. Maksudnya ketika ada keluarga kita yang meninggal, maka kita harus senantiasa sabar. Kenapa? Kalau kita nggak sabar, nggak tawakal, nangis terus, kira-kira kembali atau nggak mayatnya? Iya. Ya mati ya tetap. Mati. Sampai di Kita sebagai manusia hendaknya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Contohnya menjaga hubungan baik ketika ada orang yang meninggal, Pak. Ya,
lagi mendoakan, apalagi mengukur, apalagi menyolati. ikut menyolati. Yang selanjutnya yaitu menjaga hubungan baik dengan Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu milik Allah. Kita juga kembali kepada Allah. Dan apa yang kita lakukan di dunia maka nanti dimintai pertanggungjawaban. Berarti harus beribadah dengan Allah. rajin kepada Allah. Ya. Harus menjauhi maksiat. Biar bisa mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ada yang lain lagi? Semakin meningkatkan amal soleh dan ibadah kita kepada Allah. Semakin meningkatkan amal soleh kita kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk bekal menuju kehidupan Akhirat. Ke yang ditanyakan lagi? Jelas ya? Nah, nanti sampai di rumah jangan lupa ya. Nanti di grup WA-nya dicek ya. Biasanya ya, juga biasanya. Di situ ada tugas di LKPD soal-soal proses formatif nanti dikerjakan ya. Nah, itu nanti di situ sudah tersedia, tinggal langsung ngirim. Dan nilai tertinggi yaitu diraih oleh kelompok berapa? Untuk yang saya sebutkan satu aja, yang lainnya nanti bisa dilihat di nilai kelompoknya sendiri-sendiri. Untuk nomor 1 diraih oleh kelompok 3. Tepuk tangan. Yang kelompok 3 mungkin ada beberapa anak-anak cowok ya, mungkin lebih kreatif mungkin ya. Tapi nggak jauh beda kok sebenarnya. Ya. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari bab saling menasihati dalam Islam. Itu ada khutbah, ada tabligh, ada dakwah. Itu bab selanjutnya. Nanti disilakan di rumah dipelajari biar nanti minggu depannya kita bisa lebih siap. Nggak harus hanya di buku, bisa lihat materi-materi nanti di YouTube, bisa lihat materi-materi nanti sampai lihat tentang khutbah, tentang dakwah menurut channel-channel yang akurat seperti apa. Contoh dari seperti channel NU Online, ya silakan cari khazanah pengetahuan. Ya nantinya minggu depan ketika kita bahas lebih silakan. Cukup ya? Dari saya cukup sekian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.